dan percaya mudah-mudahan masih bisa menyampaikan hak-hak rakyat untuk kepentingan rakyat, kepentingan kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia. Masa semangat! Banget! Siap membela rakyat! Siap! Siap berjuang untuk rakyat! Siap! Siap berjuang untuk umat! Siap! Takbir! Allahu Akbar! Maju demo hari ini tanggal 18 Front Kedaulatan Negara. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, 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 merdeka. Hari ini adalah hari lahirnya Pancasila, 18 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. Jadi Pancasila yang disebut lahir 1 Juni adalah pembohongan sejarah yang jelas-jelas harus dilawan oleh FKN. 18 Agustus resmi ditetapkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan dipilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama Soekarno-Hatta. Bahwa kemudian 1999 sampai 2002 terjadi perampokan terhadap Undang-Undang Dasar 45 asli sehingga menjadi Undang-Undang Dasar 2002 sekarang ini karena dolar bergentayangan di belakang saya ini di Senayan pada waktu pembahasan Undang-Undang Dasar seperti itu. Oleh kewajiban bagi FKN untuk harus mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan cara jika hari ini kita bertemu dengan pimpinan DPR atau DPD, maka yang pertama kita desak adalah
MPR harus melakukan sidang istimewa MPR dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Merdeka! Jika kita kembali ke Dasar 45 yang asli, bahwa kewenangan itu ada pada rakyat, bukan pada segolongan, sekelompok, baik partai politik maupun oligarki, tapi kepada rakyat, di mana kita memilih anggota MPR, DPR, mereka bermusyawarah wa amru syura bainahum, mereka memilih presiden dan wakil presiden. Kita memilih anggota DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah memilih gubernur. Kita memilih DPR tingkat 2, mereka bermusyawarah memilih bupati dan wali kota. Jika hal itu terjadi, masih ada money politics, maka KPK bisa menangkap semua anggota DPRD, semua anggota DPR atau anggota MPR yang kena suap, seperti yang dilakukan oleh KPK beberapa tahun yang lalu terhadap 43 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Bahwa sekarang KPK telah disusupi, bahwa KPK sekarang telah dimasuki oleh agen-agen oligarki, maka FKN beberapa hari lalu telah bertemu dengan KPK untuk meminta agar supaya KPK kembali kepada ruhnya, sebagaimana diamanatkan dalam reformasi, di mana lahir TAP MPR yang mewajibkan untuk melakukan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 mengakibatkan oligarki menguasai seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara hari ini. 10% rakyat Indonesia itu menikmati 70% aset nasional. Saya ulangi, karena dampak intervensi oligarki politik ekonomi, maka 10% rakyat Indonesia menguasai 70% aset nasional. 4 orang dari 9 naga kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Sehingga demikian korupsi di Indonesia itu menduduki ranking yang sangat tinggi, di mana indeks persepsi korupsi kita hari ini menjadi 3,9. Pidato Presiden Joko Widodo kemarin di MPR membanggakan bahwa indeks persepsi korupsi naik 0,1%. Beliau tidak sadar bahwa 3 tahun yang lalu indeks persepsi korupsi Indonesia itu 4,0 dan sekarang menjadi 3,8, dari 3,7 menjadi 3,8. Jadi 0,1% itu dibanggakan oleh Jokowi. Beliau lupa bahwa 3 tahun lalu itu indeks persepsi korupsi adalah 4. Kenapa? Karena Presiden Jokowi yang mengobrak-abrik KPK dengan undang-undang KPK yang diamandemen, maka KPK sekarang menjadi banci, tidak bisa menangkap Harun Masiku yang sudah hampir 2 tahun tidak bisa ditangkap kemana, karena pimpinan KPK telah dikuasai oleh oligarki. Selamatkan KPK. Perjuangan FKN yang kedua, ketika kita bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan DPD, maka harus kita usir halau oligarki yang ada di Indonesia, yang telah menguasai 80,2% lahan di Indonesia, harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia, karena itu adalah hak guna pakai, hak guna usaha. Kita serahkan kepada rakyat kecil, kita serahkan kepada BUMN, BUMD, kita serahkan kepada koperasi, kita serahkan ke badan-badan nasional yang untuk itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga demikian, hutang kita yang sebesar 17.000 triliun tahun ini, hutang pemerintah 7.000 triliun, hutang BUMN 6.000 triliun, hutang swasta 4.000 triliun. Jadi hutang total pemerintah dan swasta dan BUMN tahun ini sebesar 17.000 triliun rupiah. Innalillah. Bunga utang yang kita harus bayar tahun ini adalah sebesar 405 triliun. Bunganya 405 triliun. Dan utang jatuh tempo tahun ini kita bayar 434 triliun. Berarti dengan demikian ada 854 triliun, merupakan 40% dari APBN kita yang 2022 sebesar 2.000 triliun.
Apa akibatnya? Maka kemudian para prajurit polisi yang sedang berpanas-panas ini, mereka mengawal melaksanakan tugas dengan gaji yang seberapa saja. Sementara bos-bos mereka yang kita kenal dengan kasus Sambo yang luar biasa melakukan apa yang disebut dengan narkoba, apa yang disebut dengan judi online, dan kemudian ditemukan ada 800 miliar uang yang disimpan di satu tempat dan beberapa tempat yang belum ditemukan oleh Mabes Polri. Oleh karena itu, kita harus selamatkan prajurit-prajurit polisi yang dari hari ke hari kehidupan mereka itu seperti biasa-biasa saja, sementara para jenderal itu menikmati kekayaan daripada rakyat. Oleh karena itu, tuntutan kita kepada DPR adalah membentuk pansus menyelesaikan kasus Jenderal Sambo sampai ke tuntas-tuntasnya agar supaya menyelamatkan institusi Polri dari mafia apapun yang ada. Yang terakhir yang akan lakukan FKN adalah agar supaya kita minta pansus DPR agar supaya mempertanggungjawabkan, meminta pemerintah bertanggung jawab terhadap pembangunan kereta api Jakarta-Bandung yang sekarang itu membengkak 30% dari biayanya, sehingga demikian negara menanggung 30 triliun untuk menanggulangi pembengkakan biaya dari pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal rakyat Indonesia tidak perlu kereta api cepat Jakarta-Bandung karena sudah ada kereta api cepat yang dari Jakarta-Bandung, dan kemudian tol juga dalam waktu 2-3 jam bisa selesai, dan kemudian tidak diperlukan kereta api Jakarta-Bandung yang besar begitu biayanya. Kalau Jakarta-Surabaya masih logis karena itu memerlukan waktu beberapa jam. Tapi kalau Jakarta-Bandung kereta api cepat hanya setengah jam dan harganya ratusan ribu, maka kemudian siapa yang perlu menaikkan kereta api cepat itu yang juga tidak sampai di Bandung, tapi hanya sampai di jauh dari kota Bandung seperti itu. Nah, inilah kita minta DPR agar kita bentuk pansus agar supaya tidak lagi dipersoalkan kereta api Jakarta-Bandung dan kemudian dikembalikan kepada perusahaan yang ditugaskan oleh pemerintah, yaitu perusahaan kereta api Indonesia dan kereta api Cina. Terakhir, kita minta DPR bentuk pansus atau hak angket agar supaya pemerintah menghentikan vaksinasi. Karena vaksinasi itu sudah putusan Mahkamah Agung, kalau itu melanggar HAM, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 tentang kebebasan individu untuk menggunakan hak-hak individunya, mau menggunakan vaksin atau tidak. Negara berkewajiban menurut Undang-Undang Dasar 45 untuk melindungi rakyat dari tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan tingkat kesehatan. Oleh karena itu, maka jangan dijadikan sebagai mafia baru vaksin untuk kemudian dijadikan sebagai uang untuk kepentingan 2024. Kenapa? Karena vaksin itu sudah dibeli, diimpor dari satu perusahaan swasta, kemudian pemerintah harus membayarnya dengan APBN. Jadi vaksin itu bukan gratis, dibayar oleh APBN terhadap perusahaan yang sudah beli dulu sendiri. Karena itu maka di dunia hanya Indonesia yang ada militer, yang ada polisi, yang ada petugas turun memaksakan orang harus vaksinasi. Di dunia ini tidak ada. Karena itu hak individu seseorang untuk menggunakan vaksin atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah yang akan diperjuangkan oleh FKN, mengembalikan NKRI kepada porsinya sebagaimana ditetapkan pada mosi integral Muhammad Nasir 3 April tahun 50 agar supaya Indonesia menjadi negara yang cerdas, sejahtera, aman, damai. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama FKN berjuang menegakkan kedaulatan rakyat, menegakkan kesejahteraan rakyat, mengembalikan Polri kepada institusinya, mengembalikan MPR kepada institusinya. Karena itu kita minta sidang umum MPR. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tergabung dalam FKN Front Kedaulatan Negara. Nanya kita semua menyadari
Apa arti sebuah negara? Negara adalah milik kita semua. Negara terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain. Kita tepat hari ini tanggal 18 Agustus sebagai hari kelahiran Pancasila. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, jangan dibola balik, jangan diplesetkan, jangan dikhianati. Pancasila, dasar negara Indonesia, lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Saya ulangi, 18 Agustus 1945. Namun faktanya secara de facto di kantor-kantor sekarang tertulis Pancasila lahir pada 1 Juni. Saya tegaskan, itu salah. Jangan mengingkari sejarah. Oleh karena itu, ada satu hal yang harus dipahami oleh saudara-saudaraku. Negara terdiri dari pemerintah, dari rakyat, dari wilayah, dan pengakuan negara lain. Kita ingin menyelamatkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara. Tapi harus ingat, tidak mungkin rakyat bisa sendiri. Saya ulangi, tidak mungkin rakyat bisa sendiri. Sebaliknya juga tidak mungkin pemerintah jalan sendiri. Pemerintah dalam hal ini termasuk stakeholder dan jajarannya, termasuk TNI Polri. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, banyak tugas-tugas kepolisian yang telah berhasil, banyak. Tetapi seperti kita lihat sendiri, bagaimana belakangan ini, terutama penegakan hukum, carut-marut. Saya ulangi, penegakan hukum carut-marut. Sambo merusak. Jadi saya ulangi, tidak mungkin rakyat bekerja sendiri, dan tidak mungkin polisi bekerja sendiri. Saya tekankan, saya peringatkan, tidak mungkin polisi bekerja sendiri. Jadi harus ada kerjasama dengan rakyat.